Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Selasa 18 Oktober bersama saya Romo Parjono. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda kehidupan kekal. Kami merenungkan sabdamu dari Injil Suci Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Sejenak mari kita hening menyadari kehadiran Tuhan yang bersabda kepada kita. Maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Yesus yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas pengarang Injil. Salah satu pesan yang Yesus sampaikan ditulis oleh Lukas adalah soal memberi salam. Jikalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Itulah salam khusus yang jika kita memasuki rumah, entah rumah sendiri atau orang lain, kita katakan damai sejahtera bagi rumah ini. Tentu bukan hanya soal rumah yang memberi damai dan aman, tetapi terlebih adalah orang-orangnya yang ada di dalam rumah itu yang membawa kita damai. Kita bawa diri dari luar sebagai pribadi yang damai, kalem, tidak marah, tidak dingin, tetapi pribadi yang hangat, yang siap bertemu dan berbagi damai dengan orang yang akan kita temui. Inilah aura positif yang perlu kita bangun, kita hidupi, dan kita perjuangkan dalam hidup kita. Jika di awal pertemuan kita dengan sesama sudah dibangun rasa yang adem, maka diharapkan perjumpaan selanjutnya akan menjadi baik dan menjadi berkat bagi semua yang dijumpai. Mari selalu kita sampaikan damai sejahtera bagi setiap rumah yang akan kita masuki. Damai sejahtera bagi setiap pribadi yang akan kita jumpai hari ini. Kepada setiap pekerjaan yang harus kita kerjakan. Setiap peristiwa yang akan kita jumpai. Semoga dengan demikian terciptalah damai bagi semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan,
jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.